Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dia hanya melakukan satu hal, tapi kehilangan istri dalam waktu semalam. Orang-orang sekarang selalu sibuk sepanjang hari, hampir selalu fokus pada urusan masing-masing. Dan karena terlalu sibuknya hingga tidak ada waktu untuk memberikan perhatian pada orang-orang terkasih, dan akibatnya hanya meninggalkan penyesalan yang tidak bisa ditebus. Karena merasa memiliki, jadi tidak peduli dan selalu menunggu sampai setelah kehilangan baru menyesal. Dan ini merupakan kesalahan manusia yang paling umum. Cerita ini mengingatkan orang-orang untuk memanfaatkan setiap momen bersama dengan orang-orang tercinta. Jangan sampai semuanya sudah terlambat baru menyesalinya. Istrinya seperti perangko, selalu menempel, mengikutinya kemanapun dia pergi. Dia merasa jengkel sementara istrinya justru bukan main senangnya. Namun suatu hari istrinya yang selalu mengikutinya itu akhirnya pergi dan tidak pernah bisa kembali lagi di tengah malam yang sepi dan hujan lebat kala itu. Dia merasa sedih dan sangat menyesal setelahnya dan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Pada hari pernikahannya, istrinya membeli sebuah ponsel. Malam itu mereka berdua sedang sibuk mengutak-atik nada dering ponsel di kamar pengantin. Mereka merasa hidup itu seperti nada ponsel, nyaring, merdu, penuh dengan keindahan dan harapan. Sejak hari itu dia sering menerima telepon dari istrinya. "Suamiku, nanti pulang kerja jangan lupa sekalian beli lauk ya. Sayang, aku rindu dan sayang kamu. Sayangku, nanti malam kita ke rumah ibu dan makan malam di sana ya." Hatinya terasa sangat hangat mendengar nada manja istrinya. Suatu ketika baterai ponselnya habis dan dia lupa mengisinya. Dan kebetulan saat itu dia menemani atasannya menemui klien sampai tengah malam baru pulang. Saat dia membuka pintu, dia melihat mata istrinya yang sembab dan bengkak bekas tangisan. Ternyata sejak sore sampai malam sebelum pulang, istrinya menelponnya setiap 15 menit sekali, tapi selalu tak tersambung. Istrinya gelisah, mengira dia mengalami musibah. Kemudian istrinya menghubunginya setiap 10 menit. Sampai dia baru pulang dan membuka pintu, dia baru menutup teleponnya. Sementara itu dia menganggap kecemasan istrinya terlalu berlebihan. "Aku kan bukan anak kecil, masa sih bisa hilang?" katanya menghibur istrinya. Namun firasat istrinya mengatakan bahwa suaminya tidak akan pulang kalau dia tidak menjawab panggilan teleponnya. Mendengar itu dia pun menepuk-nepuk kepala istrinya sambil tertawa. "Oon juga ya kamu?" celetuknya dengan nada canda. Namun sejak itu dia pun tak pernah lupa untuk mengisi penuh ponselnya. Suatu malam dia ke rumah temannya bermain kartu bersama dengan rekan kerjanya. Saat asik membanting kartu, istrinya tiba-tiba menelpon. "Kamu di mana? Kok nggak pulang-pulang? Aku sedang main kartu di rumah teman. Kapan pulangnya? Nanti sebentar lagi ya." Namanya juga judi, tidak pasti, kadang kalah dan menang. Sementara istrinya terus menelponnya. Di luar sana turun hujan lebat dan teleponnya kembali berdering dari istrinya. "Sebenarnya kamu di mana sih? Lagi ngapain? Ayo cepat pulang." "Bukankah sudah kubilang sedang bermain kartu di rumah teman? Lagi pula sekarang hujan lebat. Gimana pulangnya?" "Kalau begitu katakan di mana posisimu. Aku akan menjemputmu." "Tidak usah." Teman-teman yang sedang bermain kartu dengannya menertawakannya. Mendengar itu dia langsung emosi dan mematikan ponselnya. Menjelang pagi dia pun kalah dan diantar pulang oleh temannya. Tapi rumahnya terkunci, istrinya tidak berada di rumah. Kebetulan pada saat itu ponselnya berdering, ternyata dari mertuanya. Tapi terdengar isak tangis dari ujung ponselnya. Mertuanya berkata sambil menangis sesenggukan bahwa istrinya semalam keluar rumah dengan sepeda di saat hujan lebat. Dia membawa payung bermaksud menjemputnya di rumah temannya. Namun naas, istrinya mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal di tempat. Dia pun melihat-lihat panggilan atau pesan masuk di ponselnya. Dia melihat satu pesan yang belum terbaca. "Apa kamu lupa? Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita. Sekarang aku ke rumah temanmu. Jangan kemana-mana ya, aku membawa payung."
Namun tak disangka kali ini istrinya pergi dan tak pernah bisa kembali lagi untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.